طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع طلع البدر من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أهلا وسهلا يا حبيبنا صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak KU, serta jajarannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada keluarga besar dari Ananda Ramadian Al-Ghazali Rumi, ya insyaallah di hari ini yang telah dihitan, kita doakan semoga Allah jadikan anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan insyaallah mudah-mudahan menjadi anak permata hati kedua orang tua.
yang dapat membawa kedua orang tua sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamid ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأضحار مع دين سرك الأسماء فحم سفون النجاة إيمانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Yang pertama, izinkan Al-Faqir untuk meminta maaf atas kehadiran Al-Faqir yang penuh dengan keadaan terlambat yang cukup lama. Tidak dalam keadaan sengaja. Yang pertama karena di rumah lagi ada tamu. Ikhtiramud duyuf, kita memuliakan tamu maka Allah akan memuliakan kita. Jadi tamunya dari jauh, saya temenin dulu, saya izin sama tamu, boleh enggak? Saya izin untuk isi acara karena ini kewajiban karena undangan. Tamu bilang tunggu sebentar lagi, saya ikutin lagi. Tapi jujur memang hari ini memang kurang sehat sayanya. Tapi alhamdulillah begitu turun dari mobil saya semangat. Melihat jamaah semua di sini semangat, insya Allah jadi hilang penyakitnya. Allah berikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Kira-kira dimaafin apa enggak? Lemah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, khitan adalah satu kewajiban yang diperoleh seseorang mukmin, ayah ibu yang penuh dengan tanggung jawab untuk memperhatikan keimanan dan keislaman putra dan putrinya. Khitan adalah satu pengorbanan. Bagi siapa? Bagi setiap jiwa kehadapan Allah saat dimana dia harus meridhai, memenggal sedikit bagian dari tubuhnya agar mereka dinyatakan sebagai manusia yang disucikan oleh Allah. Jika dalam keadaan najis gampang ngebersihinnya. Saat dia mandi besar mudah untuk ngebersihinnya. Yang perempuan bib ada khitan, ada. Perempuan di khitan itu dikatakan oleh para salafun salihun, orang-orang saleh, orang yang perempuan itu di khitan maka insya Allah besarnya jauh dari kata pezina, bisa menahan syahwat. Jadi alhamdulillah kita di Islam ini laki-laki di khitan, perempuan di khitan. Setiap pengorbanan ada balasan dari Allah. Betul apa enggak? Salat ada, salat itu pengorbanan enggak? Pengorbanan. Subuh kita lagi enak-enak tidur dibangunin.
dicarekan. Ayo bangun. Subuh, orang lagi enak tidur, ambil selimut. Pengorbanan. Zuhur lagi enak-enaknya kerja. Lagi enaknya kerja, perut lapar, makan, azan. Tinggalin. Kerjaan tinggal, makanan tinggal, salat dulu. Lagi asar, mau nutup, selesai lagi kerjaan. Allah udah manggil lagi. Selesai asar, begitu kita udah di jalan, ketemu jalanan kita ini jauh. Harus minggir dulu saat datangnya maghrib. Pengorbanan walaupun waktunya tinggal sebentar lagi. 20 menit sampai 30 menit lagi sampai ke rumah. Tapi gak ada yang ngejamin umur kita bisa sampai ke dalam rumah. Walaupun 20 menit 30 menit. Pengorbanan berhenti lagi. Sudah sampai di rumah capek lelah baru istirahat. Kedengeran azan lagi sudah waktu isya. Maka pengorbanan ini semua ada ganjaran yang akan Allah berikan kepada setiap hamba. Jika mereka setiap hamba yang tunduk dan patuh kepada apa yang ditentukan oleh Allah di dalam syariat, maka Allah akan memuliakannya dunia dan akhirat. Amin. Alah amin aja kudu disuruh. Itu yang pertama. Saudara-saudara kita mungkin masih ada yang menjalankan ibadah haji ya. Udah selesai hajinya, sekarang beliau lagi ada di Madinah atau ada di Mekah. Kita doakan semoga beliau pulang dalam keadaan ke tanah air ini sehat walafiat, bawa berkah yang banyak dan dia jadi haji mabrur wa mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Haji pengorbanan. Kalau kita tuh di Musdalifah tuh, itu manusia berjejer kayak ikan pepes, kayak ikan asin lagi dijemur. Yang kaya ada, menteri ada, presiden ada yang kelihatan. Tidurnya di pinggiran jalan. Ini adalah satu pengorbanan. Di negerinya dihormatin, di negerinya didengar. Tapi tatkala sudah ada ketentuan Allah di dalam syariat untuk beribadah, korbankan semua jabatan, maka disitulah dia sebagai sebenar-sebenarnya hamba di hadapan Allah. Karena tugas manusia ini cuman sekedar untuk memerlukan ibadah di hadapan Allah, meraih pahala yang besar di hadapan Allah. Manusia kerja bonus, rezeki bonus, istri bonus, anak, mertua, istri 2. Wah giliran 2 bonusnya kenceng banget. Jadi apa yang diberikan di dunia ini, semua yang kita lihat di depan mata adalah ilmu yang bermanfaat. Bonus. Otak ada isinya. Kita bisa gunain untuk nuntut ilmu. Bonus. Isi kepalanya kita gunakan untuk yang baik. Bonus. Tapi kadang manusia udah dikasih sesuatu yang manfaat, tapi kadang dia lupa. Ilmu yang dia berikan bukan berarti untuk apa? Untuk kesombongan, bukan. Bukan untuk pamer, bukan. Tapi ilmu itu untuk dirinya agar menjadi lebih baik beribadah kepada Allah, dan apa yang disampaikan bisa bermanfaat kepada orang lain. Allahumma sholli alaihi. Terus cicing anak muda lu. Tar dulu, lu gebu-gebu banget lu. Gue baru gigi 1 ini, lagi nyocokin nyawa gue. Terusin gak? Copot lidah gue. Sampai mana tuh tadi? Hah? Apa? Bonus PA. Slot bukan bonus ya. Ingat ya, slot bukan bonus. Itu ketololan yang hakiki. Orang main judi. Nih Pak, saya minta maaf ya Pak. Bapak juga harus tahu Pak. Bapak megang handphone gak? Pegang handphone gak Pak? Lu diem. Pegang handphone gak Pak? Megang. Bapak periksa handphone anaknya. Itu kalau ada history itu,
ada poker, ada apa lagi tuh? Itu tuh ada kemungkinan main slot tuh Pak. Ada masang tuh 100.000, 200.000. Tahu nggak Pak? Ada orang yang kaya raya, dia main ke judi Pak. Hartanya habis habis-habisnya, rumah nggak punya, harta benda nggak punya, ditinggalin sama istri sama anaknya. Judi nggak akan pernah membuat kita tenang, kaya, bahagia. Tapi rezeki yang halal itu adalah satu keberkahan di dalam hidup kita. Insya mudah-mudahan yang kurang rezeki Allah buka rezeki yang banyak. Amin ya Rabbal. Setiap pengorbanan ada hasilnya. Contoh, Bapak cinta sama ibu nggak Pak? Enggak. Jujur banget Bu. Saya tanyanya ibu dah, ibu cinta sama bapak nggak? Ngapain kawin lo? Pastinya kan ada cinta ya. Ini masuknya daerah mana nih? Cingambul ya? Hah? Cingambul, Majalengka. Ada nggak yang nikah sama orang Dharma? Ada nggak? Jauh apa dekat? Hah? Jauh apa dekat Dharma? Dekat. Jalan kaki? Love is blind. Cinta itu kotok. Tahu kotok? Remang-remang. Yang namanya cinta itu harus ada pengorbanan. Betul apa enggak? Harus ada pengorbanan. Bapak cinta. Contohnya Eneng orang Cingambul. AA orang Dharma. Eneng dari rumah nelpon. Belum. Assalamualaikum A. AA lagi ngapain A? Enak ya? Kayak teleponan beneran gitu. A. Eneng sendirian nih A. Bukan? Emang laki buaya gak bisa ngedengar perempuan sendirian. A. Eneng sendirian di rumah nih A. AA mau gak main ke rumah Eneng? Ih amit-amit. Homo lu? A. Tapi tolong dong A. Di sini hujannya gede banget A. Neng kedinginan. Tar lu. Jangan OTW dulu. Ini terlanjutannya belum. Lu nggak sabaran banget lu. A. Neng nitip martabak dong A. Nitip martabak manis apa yang telur Neng? Telur aja A. Yang gimana? Terserah AA. Siap Neng. Ngerogoh kantong ternyata si AA punya duit cuman 23.000. Duit 25.000. Begitu sampai di 25.000. Begitu sampai di pasar Dharma ketemu tukang martabak. Dia lihat menunya. Yang satu, yang 2 telur 18.000. Yang 3 telur 23.000. Yang 4 telur 27.000. Kira-kira yang dibeli yang mana? Berapa? 3. Yang 18. Pelit lu. Yang penting Eneng sebah. Salah ya? Bodoh teuing aing mah. Lagi salah sih lu ngundang gua. Beli yang 23.000 A. Beli. Kang, yang 23.000. Duit di kantong berapa? Lu giliran rezeki orang lu gampang banget ingetnya lu.
Begitu 25.000 dibayar, sisa kembali uang. Demi Cin. Besok nggak punya duit, bodoh amat. Yang penting Neng mau apa yang dia makan dan saya bisa nemenin Neng. Itu namanya Cin. Selah motor. Cekrak, cekrek, cekrak, cekrek. Gak nyala. Bensin beak. Ditengok tangki. Wah. Tinggal lanjut ke rumah Neng apa pulang? Lanjut beli bensin apa pulang? Lanjut. Motor tinggal. Pengorban. Kang, titip motor. Jalan kaki. Udah hampir sampai pasar Cikijing. Hujan gede, geledek, angin kenceng. Balik apa jalan terus? Balik apa jalan terus? Gas Habib. Gak peduli. Mau hujan geledek, mau gunung runtuh. Yang penting kasih dan cinta saya sampai kepada si Neng. Allahumma shalli wa sallim baraka. Begitu sampai di jalan ketemu pohon pisang. Bedel pohon pisang. Jadiin payung. Wahai pohon pisang, wahai daun pisang. Engkau akan menjadi saksi cintaku kepadanya. PA enggak? Emang. Cinta itu bikin orang gila. Udah sampai depan rumah Neng. Sampai di Cingambul. Wah, ngelihat pagar deg-degan. Yang namanya Cin. Ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak moyangnya yang buka. Sedih gak? Kesel gak? Kalau niatnya maksiat pasti kesel. Tapi karena cintanya, begitu dibuka, bapaknya yang buka, cium tangannya. Martabak dikasih. Pak, titip. Neng tadi titip martabak. Gak pakai makasih. Gagu kali itu bapak doang. Dia ambil tuh, ngelihat bapak badan gede, pakai kaos singlet kumis mablak. Tato sebelah kirinya sendok sama garpu. Sebelah kanan piring. Belakang selamat menikmati. Serem banget, lebar banget kayak restoran itu. Main ditutup aja pintu, nggak ngucapin terima kasih, gubrak. Kecewa nggak? Kecewa nggak? Neng nelpon, Aa, martabaknya sampai, Aa kok nggak ada? Aa di mana? Neng, maaf. Sayangnya kau mendustai cintaku. Kenapa? Tadi katanya nggak ada orang tua, ibu bapak lagi nggak ada. Maaf, Aa, emang tadi kemana orang tua? Kondangan di belakang rumah. Karena cinta nggak nanya, kenapa? Buta. Yang penting sampai dengan ketemu, nyenengin hati. Itu namanya cinta. Kalau gue begitu, gue mau pulang. Hujan, pulang saya. Maafin ya, digrepin aja ya. Coba lihat manusia, giliran cinta pengorbanannya luar biasa. Enggak ada, diusahakan ada. Tapi Allah memberikan satu peluang yang luar biasa. Tatkala kalian beribadah, berkorban untuk ibadah, berkorban untuk Allah, pasti akan Allah dengan ganjaran pahala yang berlimpah, surga jaminannya. Dasar memang manusia imannya penuh dengan keraguan. Jujur, iman kita naik kalau lagi ada apa? Blow on. Iman naik kalau lagi ada duit, bohong banget. Hidup lagi susah, lagi nggak punya apa-apa, itu sujud bukan main, jidat sampai pindah ke belakang. Butuh banget sama Allah, pengen banget apa yang disampaikan, terus berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena hidupnya lagi susah. Tapi hidup kalau lagi senang, boro-boro ingat Allah. Ngelihat tetangga aja melengos, ngelihat tetangga buang muka, negor nggak mau. Ini manusia. Imannya itu penuh dengan keraguan. Giliran gak punya apa-apa, yang dicari Allah.
Giliran punya, sombongnya setengah mati. Lu nggak ibadah lagi, jujur ya. Ini ada satu kisah. Saya nggak sebutlah orangnya siapa ya. Saya punya teman main ngajak saya. Ini rumah gedenya setengah mati. Ada di wilayah Jakarta, pokoknya di wilayah Jakarta lah ya. Saya nggak sebut lah wilayah mana. Saya masuk ke rumah sana, rumahnya gedenya luar biasa. Masuk kemana, keluar kemana saya bingung. Saking gedenya itu rumah. Pas subhanallah, asar. Kita nyampe tuh udah jam 4 lewat 20 kalau nggak salah, hampir setengah 5. Saya bilang dong sama teman saya, nih sebelum kita ngobrol panjang, kayaknya kita sholat dulu dah, asyik dah. Biarin dah, kita ditakhirkan. Jadi buruan biar kita selesai. Zuhur sama asar kita tarik. Akhirnya ngomong dong sama tuan rumah, karena kita Pak, mohon maaf Pak. Ini teman yang ngomong ke orangnya. Mau tanya, kiblat ke sebelah mana ya? Mah, kiblat di mana ya mah? Nyaut tuh orang yang perempuan, istrinya nyaut. Coba nanya deh tuh sama si Ujang, tukang kebon. Tanya lagi sama tukang kebon, kiblat kemana? Maaf saya nggak tahu katanya gitu. Sampai saya bilang, ini rumah serumah nggak ada yang sholat apa? Tanya kiblat kagak ada yang tahu. Masjidnya deket banget, beda 2 rumah. Subhanallah, akhirnya kita nggak sholat di rumahnya, kita sholat di masjid yang udah jelas kiblatnya kemana. Yang punya rumah nggak tahu arah kiblat, rumahnya gede. Di situ saya punya ambil satu kesimpulan. Saya nggak suudzon ya. Bukan berarti orang yang kaya raya, hidupnya semua dia bahagia, senang urusan dunia, mobil mewah, rumah gede, anak sekolah di luar negeri, tapi nggak pernah ibadah. Jangan kalian senang di dalam kehidupan seperti itu. Ini buat semua nih, saya cuma sampaikan. Jangan kalian ngerasa senang. Bib, saya emang gak perlu ibadah, rezeki mah melimpah ruah. Saya emang gak perlu duha, karena saya udah banyak rezekinya. Usaha saya jalan lancar, iya ambil aja. Gak apa-apa, ambil apa yang kalian milikin, ambil. Itu bukan punya kalian, itu punya Allah. Tatkala kalian saat dimana kalian bukan kalian yang gak mau ibadah, bukan kita yang gak mau ibadah. Tapi Allah yang menyibukkan kita dengan urusan dunia sampai kita jauh dari Allah. Sehingga Allah tidak mengizinkan untuk kita sujud di hadapan. Kenapa? Inilah yang dikatakan istidraj. Diberikan setiap kebutuhannya di dunia, tapi Allah singkirkan imannya dari dunia, maka mati dan kembali kepada Allah tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min. Sekarang saya mau tanya nih, mau hidup senang di dunia apa senang di akhirat? Mau senang di dunia apa senang di akhirat? Mau kaya di dunia apa kaya di akhirat? Hah? Dua-duanya. Mau hidup sederhana di dunia apa kaya di akhirat? Kaya? Jawaban yang pertama, dua-duanya. Betul ya? Pertanyaan kedua jawabannya dua-duanya. Begitu yang ketiga, mau hidup sederhana di dunia atau kaya di akhirat, pilih yang mana? Kaya di, itulah manusia. Itulah setiap sesuatunya keinginannya merucut dengan kesempurnaan. Kenapa? Karena yang jawab hawa nafsu. Ada satu kisah. Ini anak dari kecil sampai mati susah hidupnya. Siapa? Ada orang dari anak ini dari mulai bayi hidupnya senang sampai matinya. Begitu sampai di hadapan Allah, yang senang dunianya, dari mulai kecil sampai akhir dimasukin tangannya ke dalam neraka. Yang senang ya,
Yang senang tapi dia nggak ibadah, dimasukkan satu jarinya, di ujung jarinya ke dalam neraka. Ditanya sama Allah, wahai hamba, apakah kau pernah merasakan kebahagiaan di dunia? Demi Allah, wahai Rabbi, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan di dunia. Tapi yang hidupnya sederhana, yang gak punya apa-apa, tapi dia ibadah, tangan satu jarinya, setengah ujung jarinya dimasukin ke dalam surga. Ditanya lagi. Ditanya, wahai hambaku, pernahkah kau susah kehidupanmu di dunia? Wallahi ya Rabbi, sesungguhnya aku hidup di dunia dalam keadaan senang. Kita mah syukur, alhamdulillah. Hidup kita begini mah alhamdulillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Korbannya kita, pengorbanannya kita. Puasa capek, sholat capek, bayar zakat kita yang kerja harus dipotong 2,5%. Itu bukan rezekinya kita, tapi ada rezeki orang lain. Kita yang nyari duit, kenapa harus dibagi-bagi? Capek. Ngurusin suami. Bu, oi, sare, ngurusin suami, ngurusin rumah tangga, ngurusin anak. Kalau ibu capek, suruh bapak kawin lagi. Tenang Pak, saya belain bapak. Tadi kan dengar bapak, ibu capek ngurusin suami, betul kan Bu? Makanya di dalam Al-Quran itu ada matna, thulatha, waruba. Ada nikah 2, 3, 4 diperbolehkan khusus untuk laki-laki. Kenapa? Karena ibu, Allah ditahu perempuan itu gak bakal sanggup. Karena perempuan juga ada masanya. Masa apa Bib? Expired. Tahu expired gak? Kadaluarsa. Pernah ke supermarket? Ada barang kadaluarsa. Dikemanain? Dimanain? Dibuang. Janganlah, Bapak gak sesadis itu kok. Balikin ke pabriknya. Bisa-bisa tuker tambah. Bu, ibu berkorban buat keluarga, ibu berkorban untuk suami, ibu berkorban untuk anak, untuk rumah tangga. Karena Allah, surga jaminannya ada di telapak kaki ibu. Padahal saya belum terus ini. Lo main amin aja. Allah ciptakan surga ada di bawah telapak kaki. Dalilnya sahih ya. Firmannya ada ya. Betul nggak? Siapa yang bicara? Allahu Rabbul Alam. Tapi perempuan sekarang, maaf ya Pak, istri sekarang seakan-akan dia udah punya surga di bawah telapak kakinya, jadi nggak butuh lagi taat sama suami. Sama suami melotot kalau ngomong. Suami baru pulang kerja dicarekan ku pemajikan. Enak Pak begitu. Enak digituin Pak. Tuker tambah Pak. Susah amat dibilanginnya. Saya ada satu kisah nih Pak. Kalau Bapak takut ya, kalau Bapak takut. Ini ada kode Pak, ada clue. Nabi Ibrahim pernah datang kepada Nabi Ismail. Datang ke rumah Nabi Ismail. Maaf Bu, ibu mau dengar syukur nggak? Ya udah. Nabi Ibrahim lagi mampir ke rumah Nabi Ismail. Nabi Ismail udah nikah. Dia ketok rumahnya. Nabi Ibrahim ketok rumah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Yang nyangkut perempuan di dalam rumah. Assalamualaikum ya ahlul bait. Waalaikumsalam. Siapa yang di luar? Saya Ibrahim. Ada keperluan apa? Saya mencari Ismail. Adakah Ismail di dalam rumah? Maaf, Ismail lagi ada di luar. Bagaimana menurutmu tentang Ismail? Ismail mah payah. Ibadah doang. Duit teboga. Dikit-dikit gak pernah bikin seneng. Lipstik gak pernah dibeliin. Bedak seep. Oh, tolong sampaikan salam saya kepada Ismail. Baik, nanti disampaikan. Dan tolong sampaikan amanah saya kepada Ismail. Tolong suruh ganti kusen pintu depan.
Nyambung nggak? Nyambung nggak kita? Nggak nyambung. Apa hubungannya sama kusen? Oh mungkin Nabi Ibrahim ngelihat dari luar kusennya udah pada keropos. Itu pikiran kita kan. Nabi Ismail pulang, Nabi Ibrahim udah nggak ada. Begitu sampainya diketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, istrinya buka. Gimana kabarmu? Wahai istriku, baik, alhamdulillah. Wahai Ismail, tadi ada tamu. Oh iya, siapa? Ibrahim. Langsung duduk tegang. Ada kabar apa? Ada kabar, beliau kirim salam. Ada lagi? Ada ngasih wasiat. Apa? Suruh ganti kusen pintu depan. Apa jawaban Nabi Ismail? Wahai istriku, hari ini juga aku talak engkau, aku ceraikan engkau, katanya. Ahli Arab Pak, ahli Arab, kalau mau ngomong ceraiin istri, saya ganti kusen pintu depan, maka saya talak kamu. Tuh bahasanya. Jadi bapak kalau ngelihat istri ngomel-ngomel, ya gue ganti juga nih kusen pintu depan. Bu, ibu ridhonya Allah sebelum nikah ada sama siapa? Sama siapa? Orang tua. Dan satu laki-laki datang meminta kepada orang tua agar ibu dijadikan istrinya. Betul ya? Ridhonya Allah ada terletak kepada orang tua. Makanya seorang anak tetap harus bakti dan taat kepada orang. Tapi tatkala seorang perempuan sudah didatangi seorang laki-laki dan menyatakan, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka selesai. Ridhonya Allah yang tadinya sama orang tua pindah kepada ridhonya kepada suami. Tapi benar Pak, jadi perempuan capek Pak. Jujur Pak. Dan hebatnya perempuan Pak, tidak akan ada seorang nabi yang keluar dari rahim seorang laki-laki kecuali yang melahirkan seorang perempuan. Nabi Muhammad SAW punya ibu Siti Aminah sempurna Pak. Kalau bukan karena perempuan yang melahirkan Nabi, demi Allah kita nggak punya Nabi Muhammad SAW. Wali min auliyaillah, orang-orang saleh semua lahir dari perut seorang perempuan. Presiden, menteri, kades, palura, pacamat, paku, dari mana lahirnya? Perempuan, iya Pak RT lupa. Pak RT keluar dari rahim seorang ibu, perempuan. 1-0 Pak, kita kalah. Benar. Gak ada seseorang yang lebih kuat dibanding wanita, gak ada Pak. Kita laki-laki kuat, bohong Pak. Gak percaya, gendong anak Bapak paling lama berapa jam? Ayo jawab. Bapak gendong anak paling lama berapa jam? Hah? Sejam. Itu udah masuk Guinness Book of Record. Laki gendong anak 1 jam. Kalau 1 tangan nggak dioper-oper 1 jam, itu masuk Guinness Book of Record. Laki terkuat. Kita Pak, 5 menit kiri 5 menit kanan. 5 menit kanan, 5 menit kiri. Terus aja oper aja tuh anak. Betul gak? Ibu 9 bulan di dalam kandungan mandi ngikut. Ke pasar, kondangan. Betul? Pinggang capek gak Bu? Sakit gak? Gak kebayang Pak kalau kita yang hamil Pak. Kita buang air Pak. Kita buang air keras aja netes air mata. Gimana ngelahirin Pak? Kekuatan gak ada. Gak percaya begitu lahir. Saya jalan ke Tanah Abang sama istri saya. Saya bawa Fagi anak saya. Beratnya kurang lebih 6 kilo saat itu. Saya gendong anak saya. Saya gendong anak saya. 5 menit pindah. 5 menit lagi pindah. Di 15 menit saya gendong anak saya. Saya panggil istri. Nih. Bawa gak sanggup. Gak kuat. Gendong. Tangan kiri lagi Pak digambil. Saya perhatiin 1 jam, 2 jam. Di tangan gak pindah-pindah Pak anak saya. Gak pindah-pindah ke kanan, di kiri aja. Taruh di kiri, taruhnya di panggul tuh. Ditaruh. Tangan kiri gendong anak, tangan kanan milih baju Pak. Ini kehebatan perempuan tuh. 2-0 Pak kita kalah. Betul gak? Di surga Allah ciptakan bidadari, laki apa perempuan?
3-0 nggak ada bidadara Pak. 3-0 kita kalah sama perempuan. Kehebatan perempuan luar biasa. Tapi ingat wahai wanita, tatkala Allah sudah memberikan satu laki-laki untuk menjadi suami kalian, betul surga ada di bawah telapak kaki seorang ibu, yaitu perempuan. Tapi tatkala seorang suami kalian durhaka kepada suami, haram surga untuk kalian. Hati-hati, nggak bisa perempuan masuk ke dalam surga lewat kaki sendiri. Bisa apa enggak? Tenang Pak, 8-3 kita menang Pak. Ya masa saya yang ceramah laki, saya mau jatuhin laki-laki? Ya nggak mungkin, kalau ustazah yang ceramah pastinya begitu tuh. Ntar ustazah nih, ustazah, saya punya suami main judi, main burung. Wih Allah, kadang kalau dampir rumah main handphone, cerain aja. Namanya enak aja itu, main cerain aja. Kalau kita menjadi laki-laki kan kagak, tabayun dulu, ngobrol dulu, kan seneng ya Pak ya. Dan tugasnya laki-laki apa sih? Allah ciptakan kita nih sebagai apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jaga mereka, ayomin mereka. Sadar dong, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk kita bengkok, dilurusin patah, dipaksa lurus patah, didiamin makin tambah bengkok, susah diatur. Saya mau ngomong alal hak aja dah Pak. Kita jadi laki-laki mesti tarik ulur perempuan. Kenapa? Karena perempuan apa-apa pakai perasaan Pak. Gak pakai akal. Kalau kita pakai akal, itu sudah kata Nabi, bukan kata Rifki Bu. Ibu mau terima mau enggak, makanya ditegor dikit kembang air mata. Dikit-dikit nangisnya gampang banget. Air matanya cetek banget kalau perempuan. Kenapa? Karena pakai perasaan. Gak percaya, Bapak pernah gak naruh kopi di meja? Kopi udah setengah, Bapak lagi asik-asiknya minum, Bapak keluar sebentar, ada temen datang. Begitu Bapak keluar, Bapak masuk lagi ngeliat kopi, lengit Pak. Pernah nggak begitu? Tanya sama istri, yang kopi di sini kemana ya tadi ya? Perasaan di situ tadi, perasaan. Padahal diangkat dia yang cuci, dia yang kumbah. Dah tuh masalah kopi. Ada lagi naruh baju, gantung bajunya. Baru naruh baju sebentaran, begitu keluar balik lagi, kita dipanggil sama Pak RT, ada rapat warga, mau ambil baju. Wah bajunya. Pernah begitu Pak? Tanya dia sama istri, Bu ngeliat nggak baju yang di sini? Iya ya, perasaan di sini tadi, padahal dia masukin ke dalam mesin. Perempuan itu perasaannya nggak pernah punya prinsip Pak. Dia pengen apa yang dia pengen, tapi dia nggak pernah mau ngeyakinin apa yang dia pengen. Nggak percaya juga, besok malam minggu Bapak ajak jalan istri Pak. Ajak jalan. Neng, kita makan di luar yuk. Ayo. Kita mau makan di mana? Terserah ayang aja. Jalan tuh Pak. Makan deh tuh pecel bebek. Udah sampai depan pecel bebek. Yang kita makan ini, iya. Jangan ini yang bosan. Terus mau kemana? Tadi lagi yang lain. Oh iya. Ya udah kamu mau makan yang mana? Terserah ayah. Jalan lagi. Ketemulah tuh chicken-chickenan. Ya udah, kita di sini ya. Yang ini yang jangan yang kolesterol. Ya, terus mau di mana lagi yang? Terserah ayah. Tuh perempuan Pak, ujung-ujungnya Indomie di rumah. Perempuan terboga prinsip Bapak. Kenapa? Karena perasaannya itu ngerasa pengen tapi bimbang. Karena perempuan itu nggak dibutuhin perasaannya untuk makan apa. Yang penting makannya sama siapa. Itu perempuan Pak. Bapak harus pahamin betul-betul nih Pak. Sampai ulama Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan perempuan itu perasaannya ibarat cermin. Tugasnya laki-laki lapin, sayangin perempuan, jaga perasaannya. Jangan dibentak, jangan dipukul, jangan dianiaya. Tegur boleh, tapi dengan kelembutan. Jangan dibentak, jangan dikasarin. Perempuan gak bisa karena dia pakai perasaan. Perempuan itu Pak, diibaratkan cermin. Kenapa? Bapak tahu cermin kan Pak? Ada cermin di rumah? Ada. Ada cermin. Pernah ngaca? Pernah ngaca? Kita kan gak begitu peduli sama kaca kan? Begitu kita ngaca, kacanya baru beli, bagus, indah. Begitu jatuh kacanya, pecah nggak? Hancur? Bisa sempurna lagi?
Begitu juga perasaan perempuan. Perempuan itu paling gampang untuk memaafkan. Kalau suaminya nyakitin, bahasa yang nggak baik, insya Allah perempuan gampang memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang, Pak. Itu perempuan. Survei membuktikan. Eng. Kenapa perempuan perasaannya diibaratkan cermin? Karena perempuan itu nggak pernah jauh-jauh dari kaca, Pak. Gak usah ketawa loh, iya apa enggak? Iya apa enggak? Bangun tidur, ngaca. Masuk kamar mandi, tuh, Bib, kamar mandi saya nggak ada kaca. Ngelihat kubangan air masih ngaca. Keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudung, keluar kamar, lagi makan di atasnya ada meja. Ini kayak gini, ini ngasih ngaca ini Pak nih. Itu perempuan punya handphone, ada kamera depan. Buat apa? Ngaca. Emang buat selfie kagak ngaca. Keluar rumah, nengok jendela, pakai helm, naik motor, ketemu mobil di sebelah kanan, nengok. Tuh Pak, lihat. Perempuan apa kata kaca Pak. Sampai Nabi betul Pak. Saya ngerasa apa yang Nabi sampaikan 14 abad yang lalu. Semua sekarang jadi kenyataan. Apa kata Nabi? Jangan pernah seorang laki-laki berjalan di belakang perempuan. Jangan pernah. Kenapa? Syaitan ada. Iblisnya ada. Apalagi ngeliat ini betis perempuan. Gelayutan Pak. Syaitan iblis gelayutan Pak. Saya benar-benar ngerasain ternyata omongan Nabi benar. Gak percaya, lihat di jalanan. Perempuan udah naik motor. Sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Percaya mau enggak, ya begitu deh perempuan. Ngenyelakain Pak. Di motor ada spionnya enggak? Ada spion enggak? Dia nengok ke belakang enggak? Nih enggak bakalan, kemana spionnya? Nah, ke mukanya itu spion. Lihat perempuan kalau lagi motor, spionnya doa. Madepnya ke mukanya. Padahal kalau dia benar naroknya, itu dia aman. Dia mau ke kanan aman, dia mau ke kiri aman. Saya punya kesimpulan, kenapa spion perempuan itu selalu ngelihatnya ke mukanya. Gak pernah mau lihat ke belakang. Karena apa? Karena perempuan itu yang dicari bukan pernah masa lalunya. Yang dicari adalah masa depannya Pak. Siapa masa depannya? Kita nih Pak. Kita ini imam Pak. Yang dikatakan oleh Allah sebagai imamnya para perempuan. Bawa istri kita ke dalam surga. Bawa anak kita ke dalam surga. Bapak enak kerja. Bapak enak ibadah. Tapi kita ngemodalin seorang anak. Jadi dia bermaksiat kepada Allah. Tanggung jawab kita di akhirat. Maaf ya. Handphone salah satu contohnya. Ini baru nih titik akhir nih. Ini saya ceramah nih. Ini titik akhir nih. Intinya kesini nih sebenarnya. Handphone. Nabi udah bilang. Di hadis Nabi Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, didiklah anak-anak kalian. Sebagaimana ada yang di zamannya tersebut, didik. Bukan berarti handphone. Dengan baca Quran, metodenya baru, zamannya, ambil ilmunya. Ada cara menghafal dengan cara metode zaman sekarang, ambil ilmunya. Bukan berarti handphone, dikit-dikit handphone, mau makan. Ibu lagi ngobrol sama teman. Kenapa sih anak sekarang tuh gampang banget handphone. Kenapa Bu? Dulu kita, maaf umur saya 38 tahun. Saya juga ngerasain waktu jadi anak-anak. Ada gangsing. Ada di sini. Kalau di sini nama gangsing apa? Tahu gangsing? Hah? Apa? Sama ya? Ada anak sekarang yang main gangsing. Dulu ada yoyo. Ada ya? Kalau kita mainin diputer, tuh ada apinya cetar, ada ya? Sekarang ada yang main gitu. Kelereng. Abis semua apa yang dipermainin dulu. Kita kalau mau makan Pak dulu, ya Allah. Orang tua kita ambil tuh daun pisang, dijadiin kuda-kudaan batangnya. Pernah gak begitu? Ada jeruk bali, kulitnya dijadiin mobil-mobilan. Pernah begitu? Ada anak sekarang yang begitu. Ulah siapa? Orang tua yang ngilangin kebiasaan itu. Jujur Bu Pak,
Saya prihatin benar-benar dari hati yang paling dalam. Anak sekarang pada lincah benar pada pegang handphone. Pak, saya jujur, saya nggak mau banyak ceramah tentang dalil firman, nggak mau. Tapi ini kehidupan kita sekarang. Banyak orang tua yang ridho dan rela melemparkan anaknya ke jurang api neraka jahanam. Kenapa? Karena didiemin. Sholat subuhnya nggak pernah dibangunin, sholat zuhurnya didiemin, sholat asarnya dibiarin, sholat maghrib biarin dah dia lagi main, sholat isyanya dibiarin dia ketiduran. Kenapa orang tua sekarang nggak ada yang berani sama anak, galakan anak terhadap orang tua dibanding orang tua ke hadapan anak. Pak, saya nggak salahin bapak, tapi bapak adalah seorang imam yang wajib menegur dan mencari tahu bagaimana kondisi anak kita di rumah. Berteman sama siapa, bergaul dengan siapa, untuk apa handphone yang mereka pegang. Ulahnya yang salah siapa? Ibu, Pak. Ibu, maaf ya Bu, mau terima mau enggak sebodoh teuing aing mah. Kumaha aing bae. Yang paling banyak anak di tangan siapa? Ibu. Kenapa ibu lagi ngobrol sama teman tahu ngasih handphone ke anak? Anak mau makan, nih YouTube nih. Kenapa? Biar apa? Biar apa? Anteng. Biar tenang. Saya kasih amalan mau biar anak tenang. Cekek. Kita pakai otak. Mana ada anak kecil anteng? Gak ada. Kalau ada anak kecil anteng bawa ke psikiater. Berarti ada gangguan kejiwaan. Lah emang bener anak kecil gak ada yang anteng. Main kelayaban. Dia gak bakal capek. Yang ada dia cuman bosan di dalam permainannya. Dia gak akan terusin mainannya. Suruh anak bocah, anak kecil main bola dari pagi sampai sore nggak bakal berhenti. Kalau dia bosan pasti berhenti. Itu anak kecil. Mana ada anak kecil anteng ibu? Nggak ada. Ajarin mereka, jauhin handphone. Ada kebutuhannya tatkala dia harus lihat handphone. Maaf, saya cerita pribadi. Saat habis Ramadan, Syawal ada semua santri pada balik ke pondok, betul ya? Santri udah pada balik ke pondok ya, anak-anak kita udah pada balik ya. Saat waktunya balik, saya punya teman, adeknya gak mau balik Pak. Gak mau balik, umurnya 13 tahun. Baru masuk pondok 1 tahun. Dia datang ke rumah saya, Bib, tolong dong nasihatin adik saya. Kenapa? Adik saya gak pernah mau masuk ke pondok. Oh, saya lihat ini anak gantongin handphone. Saya bilang, ya iyalah gimana dia mau balik 11 bulan selama di pondok. Dia dididik jauh dari handphone, begitu pulang handphone dikasih. Ya rusak, mereka gak mau lah, gak betah. Apa jawabannya? Ya mau gimana Bib? Karena kan udah zamannya. Oh itu jawabannya, maaf ya. Sini handphone adek lo sini. Saya buka Pak. Saya kasih unjuk, saya buka isi handphonenya. Saya kasih lihat abangnya. Nih hasil 1 bulan handphone dikasih ke tangannya. Nih lo lihat. Semua historinya link video porno yang dia lihat. 13 tahun. Jaga anak kita Pak. Bu, ini tanggung jawab kita. Saya alal haq, jujur, saya punya anak. Saya punya anak laki-laki, kalau boleh dibilang dia main di dunia entertain. Anak saya kalau boleh bilang seorang artis ya artis. Artis iklan, iya dia ikut iklan. Dia ikut bioskop, iya. Dia masuk ke Netflix, dia masuk ke Prime Studio. Silahkan, buat saya fine, silahkan. Tapi ingat, sampai gini hari bapak ibu boleh main ke rumah saya. Pernah gak ngelihat anak saya megang handphone? Kalau sampai pegang, tempeleng muka saya Pak. Tuding muka saya Habib pembohong. Sampai gini hari anak saya nggak pernah sama sekali untuk megang handphone. Karena saya galak untuk masalah itu. Saya marah besar. Saya ngelihat istri saya coba-coba buat ngasih. Itu saya marah, saya ambil handphone istri saya banting handphonenya. Dan sampai sekarang ternyata ini ada shock terapi buat anak kita. Dia nggak mau, dia kalau mau nonton, lihat TV. Itu saya TV saya sediain. Waktu dia mau nonton, nontonnya TV. Dia mau main, saya beliin PS. Main tuh PS, itu permainan. Handphone bukan tempat main, handphone bukan tempat nonton. Karena handphone ini anak kita bisa ngejelajah dunia Bapak Ibu. Jujur, miris hati saya. Saya di TikTok Pak, di TikTok. Hampir banyak rata-rata kalau saya lihat follower saya itu anak umur dari umur 8 tahun sampai umur 15 tahun Pak. Followers TikTok saya 8 sampai 15 tahun umurnya. Logika, dulu kita umur segitu lagi ngapain Pak? Ibu kita umur segitu lagi ngapain? Kita lagi ngarit,
Ibu lagi dijajal, belajar masak, nyapu, ngepel. Ada anak sekarang yang begitu. Susah. Kenapa? Ini tanggung jawab kita. Anak itu rezeki Bu dari Allah, Pak. Ini ada anak adalah rezeki dari Allah. Tapi ingat, anak ini bisa jadi fitnah dunia, fitnah akhirat. Kok bisa Habib? Ya pastilah. Coba kita ketemu anak bandel, tiap hari nggak bisa ngeliat genteng, main sambit aja. Tiap lihat genteng, sambit, lari, main sambit. Kita yang punya rumah, disambit gentengnya, kesel apa enggak? Keluar, dikejar. Hei, budak saha eta? Tuh pertanyaan. Ngelihat ada satu anak soleh, baik, pakai peci, pakai koko, pakai kain, bawa Al-Quran, jalan ke musola. Ya Allah, kasep, namina saha. Tinggalnya di mana? Sekolahnya di mana? Orang tuanya nggak ditanya. Siapa orang tuanya? Enggak. Tapi kalau ini anak membawa fitnah, wah jadi. Budak saha eta. Tuh. Ini dunia akhirat udah jelas. Anak itu fitnah. Dunia fitnah. Hati-hati. Dijaga anak-anak kita. Mudah-mudahan Ananda Ramadian menjadi anak yang saleh. Anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya sehingga dapat membawa kedua orang tua sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Dan saya cuma minta sama Allah, mudah-mudahan rumah tangga kita rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang saleh-salehah. Amin ya Rabbal. Yang terakhir dari saya, Bu, Pak, ingat kita ini pernah bikin gila orang tua kita. Sadar nggak? Sadar nggak? Kita pernah bikin gila orang tua kita. Jangankan orang tua kita, kita punya anak juga dibikin gila sama anak kita. Yang pertama, saya mau tanya dulu sama ibu, Bu, pernah mandiin anak kan? Pernah nggak? Kenapa sih abis dimandiin kok dikotorin lagi? Sadar nggak? Nggak ada yang sadar. Bedak sampai tebel banget di mukanya. Sadar nggak? Kenapa? Biar apa? Biar wangi. Itu bedak kan bedak wangi. Dipakein sedikit juga wangi. Emang dasar ibu PA. Udah bersih dikotorin lagi. Ya, itu yang pertama tuh. Itu kegilaan pertama orang tua kita. Yang kedua, Bapak pernah nggak nyuapin anak? Pernah nggak Pak? Pakai sop, telur ceplok atau enggak pakai kecap? Pernah nggak nyuapin? Yang pertama, naik sepeda nih, anak diliatin Mas Bah. Tong, Jang, sini. Nih pesawat mau masuk gua. Ngeng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng? Betul tak? Bapak PA. Dua. Ada lagi. Anak main sepeda-sepedaan muter. Ibu sama bapak lagi dumpenin aja. Pak lucu ya Pak anak kita ya. Neng, sini Neng. Sepedanya sini dulu. Ini isi bensin dulu, isi bensin. Ini anak apa mesin 2 tak? Gila gak? Itu kegilaan orang tua yang keluar karena cintanya kepada buah hati. Ada lagi yang lebih parah. Pernah mandiin anak? Pernah mandiin anak? Anak waktu umur 4 bulan, 5 bulan ditaruh di dalam bak, betul? Dikumbahin ya. Anak namanya ketemu bak kan, ketemu air kan ciplak-ciplakan ya. Senyum gak? Ketawa gak? Gelilah ketawa, dia seneng banget. Bola dilempar, bebek-bebekan dilempar kan gitu ya. Taruh biar mandi bareng-bareng kan gitu ya. Itu saking gilanya, ada lagunya. Ibu nyanyi sambil mandiin anak. Bebek mandi di pakai sabun. Nggak ada otak kan? Anak sendiri dibilang bebek. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Gila nggak? Siapa? Lu. Orang tua kita gila. Habis dimandiin, ditaruh ke dalam kamar. Diperlakin, ditaruh di atas perlak, diandukin, dikerengin, dirapihin. Ya anak digituin, naruhnya di tengah kan makin cingkat-cingkatan. Bu, Pak. Betul nggak? Makin ketawa-ketawa, dipakein minyak telon. Karena kulit orang dewasa sama anak-anak itu beda. Saat dipegang dia geli. Makin geli, makin ketawa. Makin diminyakin, makin dibedakin, makin ketawa-tawa. Saking lucunya tuh anak. Karena gak punya dosa. Tiba-tiba kita jadi gila. Ada lagu, tapi sampai sekarang saya gak tahu siapa penciptanya. Mungkin para kiai di sini tahu, bapak ibu ada yang tahu.
nang ning ning nang. Siapa pencipta ini lagu? Ayo coba. Ada yang tahu kagak nih? Ini yang ciptain orang tua PA. Ini lagu keluar dari mana? Dari hati. Ini lagu ada orang gilanya. Ini benar-benar orang gila. Dia ada lanjutan ini. Nang ning ning nang. Nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin dia, yang bedakin dia, yang minyakin dia. Dia tanya anak siapa? Anak siapa? Ya lo tuh. Siapa? Lu. Orang tua kita ridho gila buat kita. Kita dipipisin, kita dipipisin orang tua senyum. Alhamdulillah mau dapat rezeki. Hubungannya apa kencing sama rezeki? Kita ibu rezekinya gedean. Kan blow on. Ini kan gak nyambung. Tapi kita husnudzon itu Allah akan berikan kepada kita. Karena kegilaan orang tua buat anak. Tapi lihat anak sekarang ada yang berkorban gila buat orang. Hampir 1000 banding 1. Dulu kita dicebokin, dulu kita dibersihin, dulu kita dimandiin. Begitu punya orang tua yang sakit, tua renta, yang ada di atas tempat tidur. Gak pernah kita mau ikut. Pak, boleh dibuka sekarang nih. Tadi saya ngelihat di TikTok saya, baru tadi jam 6:30 ada yang DM sama saya. Habib, kita punya orang tua. Lagi sakit cukup parah, ada di atas tempat tidur. Yang kira-kira yang wajib buat nemenin, buat ngasuh, buat ngobatin, yang laki apa yang perempuan? Ada tuh timbul pertanyaan yang begitu. Kalau ini orang gak gila, gak bakal nanya. Orang tua sakit ya kerubutin, anak laki anak perempuan, sembuhin, senengin, deketin, asuh. Ini kalau anak yang benar. Kok ada anak nanya begitu? Saya jawab, wajib. Semuanya wajib untuk ngasuh orang tua. Apa jawabannya? Kita yang laki kan kerja. Berhenti kerja, asuh orang tua. Lebih berkah dibanding kalian kerja. Jujur saya. Gak ada orang yang berkah di dalam hidup tanpa tuntunan dari orang tua. Doa dari orang tua. Ada sahabat Nabi SAW. Beberapa bulan gak pernah lagi sholat bareng Nabi. Nabi ditanya sama Nabi. Wahai fulan, ngeliat gak ada satu sahabat yang kita biasa sholat? Ini kok gak ada? Ya Rasulullah, dia lagi ngasuh orang tuanya sakit. Cukup parah ya Rasulullah. Antarkan aku ingin ziarah padanya. Menjengukin Nabi ngejengukin orang sakit. Begitu Nabi buka pintu, Assalamualaikum ya ahlul bait. Begitu dibuka oleh ada pembantunya, begitu dibuka dia ngelihat persis ini sahabat lagi ngambil kotoran orang tuanya. Lagi ngambil kotoran tangan telanjang. Nabi netes air matanya. Lalu Nabi tersenyum. Sebentar ya Rasulullah, dia basuh, dia bersihin semuanya, tangannya udah dibersihin, udah dicuci. Begitu dia selesai, langsung dia ketemuin Nabi. Begitu dia mau cium tangan, Nabi ambil tangannya, ditaruh di mukanya, ditaruh di kepalanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai sahabatku, bukan karena engkau masuk ke dalam surga, karena bukan hasil ibadahmu bersamaku, melainkan engkau masuk ke dalam surga. Ini tanganmu lah yang akan menyeret ke dalam surga karena baktimu kepada orang tua. Banyak kisah-kisah tentang orang tua yang anak bisa masuk ke dalam surga karena bimbingan, karena taatnya, karena patuhnya kepada orang tua. Banyak kisah. Kenapa kita nggak ambil ibrah? Kenapa nggak jadi kita itu jadi contoh di dalam hidup kita? Ingat, tidak ada manusia yang sukses tanpa doa dari orang tua. Tidak akan ada orang yang bakal mampu kehidupan senang, bahagia dunia akhirat tanpa doa dari orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang paling terbaik. Saya mendapatkan satu amalan dari guru-guru kami, dari Hadramaut, dari Habib Ghurais bin Qasim bin Ahmad Bahrun, dari Al-Habib Umar bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan, barang siapa yang mendoa setelah adzan, hafal ya doa setelah adzan, hafal ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah, ya ila akhir. Setelah tukhliful mi'ad, baca rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Saat kita membaca 5 kali itu setelah doanya setelah adzan, didempetin dengan dengan doa setelah adzan, maka sudah dipastikan orang tua kita dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita jadi anak yang saleh salehah. Amin ya rabbal
آمين. الفاتحة بالقبول والتمام كل السهول والمأمول وصل شان ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولحبابنا ولوالدينا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينوّر قلوبنا. Ya Allah, terangkan hati kami dalam agamamu. Ya Allah, terangkan hati kami dalam iman di hadapanmu. Ya Allah, terangkan hati kami untuk selalu tunduk dengan apa yang telah di dalam aturan di dalam syariatmu. An Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'ad-duqa wal huda wal afaf wal mauti ala dinil Islam wal iman bilah minnatin wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya minum saya jadi teringat Nabi SAW ini hadis sahih. Barang siapa yang meminum dengan cara yang tadi nih, Bismillahirrahmanirrahim, satu teguk, Alhamdulillah. Lalu dia teguk lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah satu teguk, ucapin. Saat dia minum, sebelum dia minum lagi, dia baca lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai dia baca, Alhamdulillah. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang meminum air dengan Bismillah 3 kali dan Alhamdulillah 3 kali, setiap perteguknya, setiap air yang masih ada di dalam tubuh kita, Allah akan singkirkan kita untuk berjalan ke daerah kemaksiatan dan untuk bermaksiat kepada Allah. Allah jauhkan kita dari perbuatan maksiat di hadapan Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang tadi ini jadi amalan yang baik buat kita. Amal yang baik itu adalah amal yang akan membawa, apalagi di istiqomahin, insya Allah amalan ini yang bisa menyeret kita sampai ke dalam surga. Saya mau ngasih satu salawat. Hafal nggak salawat busyra? Hafal salawat busyra? Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha. Kita baca sama-sama dan pasang hajat. Pasang hajatnya kita, yang punya penyakit biar Allah angkat penyakitnya. Yang ingin rezekinya banyak, mudah-mudahan Allah berkahkan rezekinya yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnahnya sampai dunia dan akhirah. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلا يوم baca semua sama-sama. Allahumma salli وسلم على محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلا يوم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البال والشفاعة يا البال والشفاعة يا البال والشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك أهل المدينة درك أهل المدينة درك أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.